إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا على فطرة الإسلام
وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء Assalamualaikum. Mbak mau dimulai sekarang 7.30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini yang ngajinya kok belum masuk ya Mas Yuda ya Pak? Oh iya. Bentar ya Pak ingetin dulu. Pak, ini Mas Yudanya masih banyak tamu ya? Nanti ada Mas Zen, temanku nanti. Oh ini Pak. Pak, ini nanti Mas Edi yang jadi MC-nya ya, Pak. Belum datang ya? Udah nih barusan masuk. Nah, ini dia. Udah bergaya Pak Lurah. Monggo Mas Edi. Dimulai aja. Mas Edi.
Subhanallah wa bihamdihi. Bapak, Subhanallah Pak. wa bihamdihi. Yuk, Mas Edi. Dengar ya Mbak suaranya? Ya, udah yuk dimulai aja. Ini udah lengkap, Pak Aftoni ada. Mas Yuda belum bisa gabung karena masih banyak tamu, jadi nanti yang ngaji yang Pak Doktor itu ya Mas ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Aftoni selaku Kaprodi. Yang saya hormati Bapak Dr. Junan selaku nanti pemberi mauidhah hasanah atau nasihat-nasihat untuk kita semua. Serta Dr. Muizadin yang nanti akan membacakan ayat suci Al-Quran. Marilah pada pertemuan kali ini ngaji secara virtual segera kita mulai. Sebelumnya saya sampaikan perunutan acara. Untuk yang pertama nanti pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga nanti sambutan dari Pak Kaprodi, Dr. Aftoni, dan yang keempat inti, dan yang lain-lain sebagai acara yang selanjutnya, dan diakhiri dengan penutup. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum ke sambutan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Dr. Mujazin, disilahkan. Ya, masuk Mbak Amel, Mas Jin. Sudah masuk belum, Mbak? Nora. Assalamualaikum Mas Jin. Monggo, Dr. Chen, sudah masuk belum ya, Mbak Amel? Assalamualaikum Mas Jin. Assalamualaikum Mas Jin, suaranya di-on-kan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali atas kehadirannya dan bergabungnya mendukung acara ini. Ini sudah dimulai, tadi pembawa acara sudah mempersilahkan Saudara Zain untuk memberikan waktunya membacakan surat Al-Baqarah ayat 270 sampai dengan 286. Dipersilakan Mas Zain untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة
نذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah untuk khair, barakallah fiq. Amin, ya Allahumma amin. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sudah melihat Mas Yuda Anggara, salah satu kori terbaik, yang terbaik dimiliki oleh MMUAD. Saya sangat bersyukur. Mas Yuda Anggara dipersilahkan untuk membacakan surat Al-Imran, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Waktu dipersilahkan Mas Yuda. Mohon maaf, ayat berapa tadi? Surah Al-Imran ayat 1 sampai dengan 20. 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم الوقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, Mas Yuda, jazakallah khair, barakallah fiik, amin. Aku terobati kangenku dengar suara kiroahmu, alhamdulillah, insya Allah silaturahmi lagi. Atau nuwun untuk lebih lanjutnya acara saya kembalikan kepada MC Bapak Edi Kurniawan. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Yazin dan Mas Yuda. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Prodi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aftoni. Kepada Bapak Dr. Aftoni, waktu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini ada kegiatan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah merancang kegiatan pengajian ini di MMUAD. Ini baru pertama kali kita laksanakan untuk pengajian di MM ini sudah selama 4 tahun berdiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal untuk menyambung silaturahmi lebih erat lagi seluruh warga MM UAD, baik dari
mahasiswa, alumni, dan Bapak Ibu dosen. Insya Allah nanti ke depan akan lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Berkenan untuk menjadi Ustadz pada malam hari ini untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga nanti bisa ada pengajian kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Dr. Purwoko yang hadir juga pada malam hari ini, sudah menjadi leader di dalam semua aktivitas di kegiatan ini, dan ini menjadi kegiatan yang luar biasa di MMUAD. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin pada malam hari ini bisa bergabung, baik dari mahasiswa maupun alumni. Semoga ini bisa menjadi media untuk bersilaturahmi di MMUAD. Semoga ini menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi secara spiritual kepada seluruh warga MMUAD, dan saya berharap ini nanti tidak hanya sekali ini saja, tapi nanti bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya berharap nanti ketika sudah tidak online lagi, pengajian seperti ini bisa dilaksanakan secara offline. Kita sudah punya, nanti kalau ruangannya kelas kurang besar, nanti kita bisa pindah yang lebih besar lagi. Mungkin itu pengantar dari saya, dan saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Terima kasih kita sampaikan pada Dr. Afdhoni yang telah memberikan sambutan dan motivasinya. Untuk selanjutnya, teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, acara inti yaitu kita ngaji bareng akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Junan. Kepada Dr. Junan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Saya dalam hal ini alhamdulillah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan pergantian kepengurusan HMPS yang baru, saya mengapresiasi sekali baru kali ini Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Irakan Kekinian Wow and Now, suatu pengajian yang
Saya mungkin sangat terkesan ya. Semoga para dosen dan para alumni yang mempunyai kapasitas dapat meneruskan tiap awal pekan di bulan pertama. Jadi insya Allah nanti kita bisa saling memberikan keilmuan khususnya di agama. Karena apa? Karena saya alhamdulillah masih mempunyai keluarga besar di Universitas Ahmad Dahlan dan insya Allah akan selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan bagi kita pada malam hari ini untuk saling bersilaturahmi, untuk saling berbagi, untuk saling sharing, diskusi mengenai ilmu keagamaan. Saya dalam kapasitas malam ini tidak sebagai ustadz, karena saya jauh dari kapabilitas seperti itu, namun saya diminta oleh Ketua HMPS untuk memberikan sampaian materi, dan insya Allah ini menjadi latihan bagi saya untuk insya Allah lebih berkah dalam nikmat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat saya aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita insya Allah diberikan syafaatnya, diberikan pertolongannya, karena beliaulah yang esok kelak kita di akhirat akan diberikan pertolongan dan bahkan kita akan ditunggu sampai kita semua umatnya akan masuk surga. Allahumma amin. Kemudian saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Dr. Aftoni dan Bapak Dr. Proko mewakili dosen dan pengelola. Kemudian saya juga aturkan dalam hal ini, pada malam hari ini saya sedang khususnya di BINUS Entrepreneur Center. Pada malam ini juga rawuh hadir manajer dari BEC, Bapak Agung Hari Sasongko. Kami baru saja kehilangan sahabat kami di tempat kami di BINUS tadi pukul 11.50, dimakamkan tadi sore pukul 15.30. Saya mohon doanya dari para teman-teman di MMUAD dapat mendoakan Bapak Abdullah Umar bin Ahmad agar diberikan ampunan Allah, diberikan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan diperluas, diberikan terang benderang, diberikan segala ampunan Allah sehingga siksa kubur dihindarkan dan segala yang keburukan-keburukan dapat dicegah, dihilangkan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian saya pertama ingin menyampaikan quote motivasi dari saya pribadi, ingin memberikan suatu sharing bahwa kita itu harus memberikan suatu hal yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin kita tuh harus punya suatu giroh, semangat keislaman kita untuk mencari ilmu agama yang benar-benar kita tuh harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena insya Allah dengan kita mencari keilmuan agama, kita maka akan diberikan Allah petunjuk, kemudahan, kebahagiaan di alam dunia ini, bahkan di alam barzah dan di akhir. Kemudian saya juga ingin dalam rangka saya masih berduka, kami berduka bahwa kematian yang barokah itu adalah tidak hanya husnul khotimah, namun yang membuat kita dapat mempelajari keilmuan tentang keagamaan lah, khususnya mengenai kematian merupakan ada sikap orang-orang yang beriman. Ini adalah awal dari kita pada malam ini berusaha belajar tentang apa yang kita belum akan menghadapinya. Sebelumnya saya izin pada Ketua HMPS sebenarnya ingin berbagi tentang tema poligami karena juga itu adalah suatu hal yang menarik ya bagi saya. Dan itu mungkin juga hal yang belum juga masing-masing kita hadapi. Namun saya pikir apa salahnya bahwa tema-tema yang menarik itu, yang kontroversial itu adalah celah bagi kita untuk menggali keilmuan agama. Namun pada malam hari ini kita fokus pada tema mengenai kehidupan setelah kematian yang diambil dari kitab Bulughul Maram yang sangat termasyhur. Nanti kita coba kita kaji secara slide per slide.
insya Allah kita akan memberikan insight yang baik bagi keilmuan kita pada malam hari ini. Baik, pertama saya mengutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu mati. Hal ini diperkuat oleh riwayat At-Tirmizi dan Anasi yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan disahihkan kembali oleh Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami. Dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa mati itu adalah pemutus kenikmatan hidup di dunia. Kemudian Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingatnya. Karena apa? Ternyata manusia yang cerdas itu bukan hanya dari tingkatan pendidikannya, tidak dari doktor, guru besar, dan sebagainya. Ternyata cerdas itu maksudnya adalah pintar-pintarnya kita untuk mengingat kematian. Pintar-pintarnya kita mempersiapkan waktu kematian yang harus kita hadapi ya. Karena setiap individu yang hidup, maka mau nggak mau kita harus siap-siap mempersiapkan kematian kita. Kemudian Nabi memerintahkan kita untuk berbanyak mengingatnya. Kemudian kita harus senantiasa mengingat kematian. Kemudian bila kita diberikan banyak anugerah, khususnya harta, maka kita akan menimbulkan perasaan zuhud dalam dirinya. Tidak serakah. Kemudian kita merasa harta kita itu tidak akan dibawa mati, kecuali kita menafkahkan, mewakafkan, menginfakkan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita diberikan kemiskinan, maka kita sebaiknya ya merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Dan memang berat ya, dalam hal ini kita memang harus menerima, cuman kita juga harus ridho akan hal itu. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban menyatakan bahwa seseorang yang mengingat kematian ia akan banyak beristighfar. Jadi kita apabila keluarga kita atau sahabat kita wafat, kita sebaiknya melakukan niat istighfar untuk sahabat kita yang wafat itu ataupun keluarga kita yang telah wafat. Jadi insya Allah dengan istighfar kita, Allah memberikan ridho, rahmat, ampunan kepada sahabat kita, pada saudara kita yang telah wafat. Dan kita diingatkan dengan kematian, maka kita harus bertaubat dengan memperbanyak amal soleh. Tidak hanya amal soleh yang besar, namun amal soleh yang sedikit. Dan kita tidak boleh meremehkan amal soleh yang sedikit itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak harus memberikan nilai yang tinggi kepada amal soleh yang banyak. Terkadang dengan amal soleh yang sedikit, yang kita mungkin tidak merasakan itu adalah amal soleh, namun Allah menilainya dengan nilai yang tinggi. Nah ini kemudian karena setiap orang yang meninggal dunia, tidak akan lagi ada kesempatan untuk menambah amal. Karena sudah ditutup kesempatan untuk memberikan amal ibadah kita yang terbaik. Nah kemudian tidaklah seorang hamba yang mengingat kematian berada dalam kesepitan kecuali dia merasa lapang. Dan tidaklah ia berada dalam keadaan lapang kecuali ia merasa sempit. Tidak merasa banyak harta yang dimiliki dunia fana. Karena itu ada kasus bila orang terbunuh di dunia, maka di akhirat akan menuntut, akan menyatakan, mengungkapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membawa pembunuhnya. Kemudian dia akan berkata, wahai Tuhanku, dialah yang telah memutusku dari puasa dan sholatku. Nah, saya ambil dari Asyahrul Mutahasar ala Bukhil Mahram Libni Usaimin yang menyatakan, mengungkapkan bahwa ketika orang yang beriman akan meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Jadi makna hadis ini adalah ketika proses individu yang dikatakan sebagai hamba Allah yang beriman, ketika akan wafat, akan diberikan tanda keadaan dahinya berkeringat. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Seorang mukmin kehidupannya ini memang dipenuhi kerja keras dalam ketaatan pada Allah. Jadi tanda-tanda dahinya berkeringat, wallahu alam, ini adalah seorang hamba yang sangat nikmat ibadahnya, yang dapat menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan itu banyaklah cakupannya ya, macam-macam. Jadi wafat dalam keadaan berkeringat itu adalah suatu tanda
hamba Allah yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman itu wafat dengan keringat di dahi. Ini adalah salah satu tanda akhir kehidupan yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sirin dalam Syarhus Sunnah karya Al-Baghazi yang dihadiskan sahih menurut Ibnu Hibban. Nah, di sini saya mencatat bahwa ketika wafat dan mendapatkan kabar gembira mengenai balasan kebaikan yang akan diterimanya, kemungkinan hampir 100% mukmin itu akan merasakan bahwa takjub, mungkin kekurangan, mungkin malu ya, karena seseorang individu yang merasa dekat pada Allah itu akan merasa malu, akan merasa lebih kurang, lebih tidak pede ketika kita tuh lebih giroh berdekatan dengan Allah dalam beribadah. Dan ketika kita wafat, kita sebelumnya akan ditontonkan apa yang kita lakukan selama ini. Semuanya akan diberikan semacam, mungkin ada layar ya, kalau kita mungkin bisa bercerita storytelling dari apa yang telah viral, proses kematian seseorang gadis saya lupa di daerahnya, ketika itu gadis itu diberikan wafat 2 jam, kemudian dia menceritakan bahwa ketika dicabut seperti dicabutnya kulit ayam dari hari itu sakit sekali, meskipun gadis itu adalah gadis yang beriman. Kemudian ketika itu dibawa oleh malaikat, kemudian didudukkan di kursi yang empuk, kemudian ditemani oleh seorang yang diceritakan oleh gadis itu adalah cantik sekali. Kemudian gadis itu dengan spontan bertanya, kamu siapa? Dan dijawab adalah, saya amalmu. Kemudian dibawa oleh malaikat bertemu dengan bapaknya. Bapaknya terus memberitahukan bahwa kamu belum saatnya, kamu harus jaga adik-adikmu. Namun gadis itu menjawab dengan lugas bahwa ini sudah kehendak Allah. Terus kemudian malaikat membawa, dan kemudian gadis itu melihat banyak kejadian. Ada yang disiram oleh batu, kemudian terbakar, kemudian diperlihatkan lagi penduduk surga, sudah ada hamba-hamba Allah yang terkumpul di sana, dilihatkan bahwa nikmat sekali. Kemudian tanpa sadar dia terbangun dan tersadar, dan ternyata ada memang dengan kuasa Allah sebagian kita diberikan suatu anugerah untuk mengingatkan kita bahwa memang kita harus menyadari ada alam selanjutnya setelah kita hidup. Ada hidup setelah kematian. Nah, di sini juga ditafsirkan oleh Al-Tashir Bisari Jami Isagir karya Al-Munawi dalam bukunya, menyatakan bahwa seorang mukmin merasa malu kepada Allah karena merasa tidak pantas dalam keadaannya. Karena itu diperlihatkanlah keringat dalam dahinya. Kemudian dalam kitab Itayut Kiyaroh Al-Maharoh karya Al-Busiri dinyatakan bahwa seorang mukmin berjuang menghadapi masa-masa sakaratul maut dengan penderitaan, sehingga menyebabkan ia berkeringat. Penderitaan yang dialami menjelang kematian itu adalah sebagai sarana penghapus dosa-dosa yang tersisa, sehingga keluar dari dunia dalam keadaan bersih. Kemudian dijelaskan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang tersisa dosa-dosanya dibalas ketika menjelang meninggal dunia, sehingga dengan dahinya berkeringat. Baiklah, ini saya kutip berbagai ayat mengenai kematian. Ada surah Al-Imran 145, kemudian Al-Imran 185, kemudian surah An-Nisa ayat 78, kemudian surat An-Nahl ayat 61. Untuk lebih sahduhnya, saya persilakan Mas Zen untuk membacakan surah demi surah. Saya persilakan Mas Zen.
Assalamualaikum Mas Zain. Suaranya hilang, Pak. Nggak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى عجل مسمى فإذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة وهم لا يظلمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Baik, terima kasih Mas Zain. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, amin. Kemudian saya lanjutkan untuk slide berikutnya mengenai tahapan hidup setelah kematian atau ukhrawi. Yang pertama adalah alam bazar atau alam kubur. Kemudian kedua ada yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan kembali, dan manusia yang tidak bertakwa mereka akan merasa kesulitan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَتَابُونَ. Maka pada hari itu tidak bermanfaatlah bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula diberi mereka kesempatan untuk bertobat lagi. Surat Ar-Rum ayat 57. Kemudian tahap selanjutnya adalah yaumul hisab, yaitu setelah dibangkitkan segala amal perbuatan manusia akan hisab, dan yang akan menentukan mereka masuk surga atau neraka itu tergantung dengan amal ibadahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin bima khasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini
tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini, karena sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Surat Al-Mu'min ayat 17. Kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Dikemukakan bahwa manusia yang tidak beriman akan merasakan penyesalan yang sangat dalam. Karena selama di dunia mereka telah lalai dan tidak mematuhi perintah agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrati iz udiyal amr wa hum fi kaflati wa hum la yu'minun." Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Surat Al-Maryam ayat 39. Kemudian ada tahap lagi, as-sa'ah, yaitu hari yang menentukan, di mana hari kiamat adalah penentuan dari nasib manusia sejak lahir hingga akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentangnya, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Surat Ghafir ayat 59. Dan yang terakhir, hari tersingkapnya tirai, yaitu Yaumul At'ad, atau hari saling memanggil, dikemukakan, diungkap di surat Ghafir ayat 32. Wahai kaumku, sungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. Selanjutnya, saya coba padukan dengan berbagai literatur review yang akan dikemukakan sebagai berikut. Dari Musa bin Fatullah Harun dalam bukunya Perjalanan Robani dijelaskan bahwa kematian itu merupakan pindahnya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzah. Alam barzah yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kemudian dikemukakan bahwa maut itu menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah, hingga hari kebangkitan manusia di kuburnya pada kiamat kelak akan dipanggil satu-satu. Kemudian dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya berjudul Ruh mengungkapkan bahwa selama di alam barzah, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu, bisa saling bersapa, dan menanyakan pakaian terbaiknya, wallahu alam. Kemudian dari Ibnu Qayyim, didasarkan dalil dari surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Amin. Allahumma semoga kita tergabung dalam apa yang kita cita-citakan, dapat dianugerahi nikmat, dapat bergabung pada nabi-nabi dan sadiqin dan hamba-hamba Allah, ulama-ulama yang soleh kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Monggo Mas Zain membacakan surat An-Nisa ayat 69 yang isinya adalah mengenai orang-orang soleh yang bertemu dengan orang soleh di alam barzah. Waktu dipersilahkan Mas Zain. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jazakallahu khair, barakallahu fik, amin. Kemudian diungkapkan mengenai tentang riwayat-riwayat tentang alam barzah. Roh terdiri ada dua macam. Roh yang mendapatkan siksa dan roh yang mendapatkan kenikmatan.
roh yang mendapatkan siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya. Dan mereka pun tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sedangkan roh yang mendapatkan kenikmatan akan mendapatkan kebebasan dan tidak akan terbelenggu. Dikutip dari Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Dalam kubur, para ulama berpendapat penghuni kubur bisa saling mengunjungi, bahkan saling memuji kain kafan masing-masing. Wallahu alam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika masih sehat, Rasulullah SAW pernah bersabda, saatnya di surga. Kemudian dia diberi salam perpisahan dan diberi pilihan. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, ketika Rasulullah SAW sakit dan mendekati ajal, sementara kepala beliau di pangkuan Aisyah, beliau pingsan, dan ketika sadar, beliau menengadahkan matanya ke atap rumah, dan beliau mengucapkan, Ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-Ala. Lalu Aisyah bertanya, berarti Anda nanti tidak bersama kami? Namun ternyata tidak ada jawaban beliau. Selanjutnya Aisyah sadar bahwa beliau dalam keadaan seperti yang pernah beliau sampaikan pada kami ketika beliau masih sehat, yang dikutip dari hadis riwayat Bukhari 4437 dan Muslim 2444. Kemudian mayoritas ulama juga menegaskan bahwa yang dimaksud Ar-Rafiq Al-Ala adalah arwah para nabi dan rasul yang berada di tempat yang sangat tinggi. Hal ini diperkuat oleh Sahih Muslim An-Nawawi halaman 208. Dari beberapa hadis yang menerangkan bahwa kubur itu ternyata menghimpit. Ini dialami oleh Sa'ad bin Mu'az yang kematiannya membuat arasy bergerak. Pintu-pintu langit terbuka sama malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Kemudian dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seorang selamat darinya maka ia selamat sama seperti saat Ibnu Mu'adz yang telah selamat. Kemudian saya memberikan catatan bahwa dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, inilah yang membuat arasy bergerak. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, tapi kemudian dibebaskan. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita dapat mengutip dari Miskah Al-Mahsawi halaman 49 dengan silsilah As-Sahihah nomor 1695. Kemudian saya mengutip salah satu dalil yang menunjukkan bahwa himpitan kubur itu memang pasti dialami oleh setiap individu, oleh setiap manusia, terutama khususnya tidak terkecuali anak-anak kecil yang tidak luput dari itu. Kemudian disebutkan dalam Musnad At-Tabrani Al-Kabir dari Abu Ayyub Al-Ansori dengan sanad yang sahih, dan dalam Musnad Al-Awas karya At-Tabrani dan Al-Kamil karya Ibnu Ajai dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang luput dari himpitan kubur, maka sungguh anak kecil ini juga akan selamat. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah juga berkata, kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur, mereka akan ditanya. Kemudian apa yang bisa membuat kita lepas dari himpitan kubur, dari siksa kubur, dan dari segala apa yang kita tidak inginkan dalam kubur kita. Dari hadis radhiyallahu al-Mazhar, Syekh Al-Albani dinyatakan bahwa 7 hal yang pahalanya akan mengalir untuk seorang hamba setelah matinya pada saat ia berada dalam kubur adalah, pertama adalah mengajarkan ilmu, kemudian seolah-olah mendalamkan sungai, kemudian menggali sumur, salah satu contohnya, kemudian menanam kurma, membangun masjid, atau meninggalkan anak yang akan bersifat untuk setelah matinya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, kita dapat membangunkan rumah untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian saya memberi catatan, jika mengajarkan kebaikan, pahalanya akan terus mengalir selama kebaikan itu diamalkan. Bahkan sebaliknya, jika kita menularkan keburukan, maka kita akan mengalirkan dosa, meski orang itu sudah wafat. Nah, ini dari hadis riwayat Muslim nomor 1691 dikatakan bahwa barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang-orang yang mengerjakan salahnya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Ada
tema, subtems dari kajian kita pada malam ini adalah mengenai alam mahsyar. Apa dan di mana? Ternyata alam mahsyar itu ada di bumi, itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ini dikutip dari surat Al-A'raf 25. Nah, dikatakan bahwa pada hari kiamat kelak, manusia itu akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar. Tidak ada bangunan atau tanda apapun milik seseorang ataupun apapun di atasnya. Dan ini disahihkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 6521 dan hadis Muslim nomor 2790. Selanjutnya, proses yang kita akan lakukan ketika menuju surga atau neraka. Ini diberikan catatan bahwa orang pertama di antara kalian akan melewatinya dengan secepat kilat adalah seseorang yang bisa memberikan amal baiknya. Dan ini akan dicerminkan dengan tanda atau gerakan secepat tiupan angin. Ada diilustrasikan seperti terbangnya, dan ada seperti larinya laki tangguh. Dan pada hari itu, Nabi SAW berdiri di akhirat sambil berdoa, wahai Rob, selamatkanlah, selamatkanlah umatku. Amin, amin, Allahumma. Mungkin Mas Zen ingin memberikan suaranya untuk memberikan sahdunya ayat yang mengenai tentang Al-Sirat Al-Mustaqim ini. Monggo Mas Zen, saya persilakan. Mohon maaf Bapak, ayat atau pripun? Yang dikaji dalam kajian slide ini, fayamuru lukum. Fayamuru awalukum kabarkil kul bi abi wa ummi ayyu syai'in kamaril barq. Qal alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fit tarfati ain. Summa kamarrir rih, summa kamarrit tayr. Wa shaddidir rijal tajri bihim a'maluhum. Wa bayyukum qa'imun 'ala as-sirat. Yaqul rabbi sallim sallim. Jadi sesuai ya dengan apa yang diutarakan bahwa artinya memang seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai kedatangan penghuni surga. Dikutip dari surah Az-Zumar ayat 73. Monggo Mas Zain. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Shadaqallahul azim. Ya kalau khair, barakallahu fik, amin. Dikemukakan dari surat Az-Zumar ayat 73 nyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga secara rombongan bersama-sama, sehingga apabila mereka sampai ke surga, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Kemudian ada kutipan dari surat Al-Imran, ayat 106 sampai dengan ayat 107. Monggo Mas Den, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh.
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Diungkapkan di ayat 106 dinyatakan bahwa pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya pada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sedangkan ayat 107 dinyatakan bahwa adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, dalam surganya Allah, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di penutup ini, dalam kajian ini, saya ingin menutup dengan quotes pernyataan bahwa kematian itu sungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan, yang pada dasarnya kita akan dihampiri oleh kematian, dan tidak ada yang mampu menolaknya, dan tidak ada seorang pun kawan yang mampu menahannya. Kematian itu datang berulang-ulang, menyebut setiap orang, baik itu tua maupun anak-anak, baik itu kaya maupun miskin, baik itu kuat maupun lemah. Semuanya menghadapi kematian dengan sikap yang sama. Dan kita tidak akan mampu menghindarinya. Tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan dari orang lain, tidak ada pertolongan dari siapapun, tidak ada penolakan, kita tidak dapat menolak, dan kita tidak ada penundaan. Semua itu membuat kita memberikan suatu tanda isyarat bahwa kematian itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang paling mempunyai kekuasaan untuk memberikan kehidupan dan kematian. Meski kita juga sebagai manusia pun memiliki wewenang atas kematian tersebut. Baik, terima kasih atas partisipasinya mendengarkan sampaian materi. Ini bukan tauziah, bukan saran, bukan nasihat. Saya hanya sekedar menyampaikan dengan didukung oleh Saudara Dr. Muzain. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya, saya ingin berdoa. Mudah-mudahan semua partisipan dapat mengaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Rabbana innana sami'na munadiyan munadi ilman anna aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana la rusulika wa la tuzina yauma qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbil alamin muqimas salawati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana wasyita kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim azabal zahim. Rabbana wa alihum jannati adnin allati wa'atahum wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana absarna wa sami'na farzikna na'mal salihan inna muqinun. Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
ولا تسأل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين آمين يا اللهم آمين. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya persilahkan MC untuk melanjutkan acara. Monggo. Oke, terima kasih pada Pak Dr. Junan yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Masya Allah, untuk materinya sangat menggembirakan. Kita bisa untuk berbekal. Untuk selanjutnya adalah lain-lain. Ini kami persilahkan untuk lain-lain. Mungkin ada yang untuk diskusi, untuk bertanya. Kami silahkan. Untuk teman-teman. Mungkin 1 atau 2 penanya. Nanti terus dilanjutkan untuk penutup. Mbak Amel, bertanya. Saya bukan mau tanya sih, cuman saya mau curhat aja, kok jadi takut ya. Maksudnya gimana ya cara nyiapin mental untuk menuju ke sana gitu loh, Pak? Berarti ya, Mbak ya, bagaimana menyiapkan kematian gitu ya, Mbak ya? Maksudnya gimana nyiapin mental untuk ke sana gitu. Maksudnya itu kan sesuatu yang pasti, cuman kita nggak tahu datangnya kapan gitu. Baik, terima kasih Mbak Amel. Iya, Bapak. Saya juga nggak tahu pasti ya, karena saya juga hanya sebagai hamba Allah yang sedang belajar, saling melengkapi, saling kita memberikan suatu manfaat bagi kehidupan kita. Kita juga nggak tahu kapan maut menjemput kita, seperti sahabat teman kami yang baru saja wafat. Kita baru mungkin kapan tidak lama kemudian tidak ada sakit. Pagi tadi sempat berbincang dengan saudaranya, kemudian pukul 11.30 juga sudah ada kabar bahwa beliau sudah wafat. Kita di dalam pedoman kita, Al-Quran dan Sunnah, memang kita harus senantiasa berbuat amal kebaikan. Karena bagaimanapun juga, kita itu sebagai hamba Allah yang kita wajib menerima entah kapan waktu kematian kita. Caranya gimana? Ya kita harus berbuat baik. Saya mengutip dari Gus Baha ya, dengan simpelnya, sederhananya, meskipun beliau itu Kiai NU. Hidup itu simpel. Agama Islam itu tidak ada suatu hal yang membuat ribet ya. Namun ada catatan tersendiri. Kita jangan maksiat di dunia ini. Maksiat itu apa? Mohon maaf ya. Kita masih sering berbuat seperti itu. Katakanlah kita sering gibah. Kita sering memamerkan kekayaan kita. Kadang kecerdasan kita, kadang kesombongan kita. Tanpa kita sengaja, tanpa kita tahu. Kemudian dengan istri kita, suami kita, kadang kita menganggap remeh. Kadang kita tidak bisa membuat istri kita tuh senang, membuat suami kita senang. Bahkan kita sering membentak, menyuruh-nyuruh, kita tidak bersyukur, dan sebagainya. Nah, caranya apa kita agar bisa diberikan petunjuk pada Allah? Ya kita harus beriman, kita harus taat pada Allah. Karena Allah berjanji bahwa hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa akan diberikan petunjuk pada kita. Contoh, saya mengalami kasus dengan ibu mertua ya. Kadang ada sesuatu yang tidak terkesan bahwa saya itu harus berbuat baik terhadap ibu mertua. Namun terkadang ketika kita sadar akan hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi ibu mertua. Karena bagaimanapun juga itu juga orang tua kita. Banyak kasus seperti itu yang tidak hanya dihadapi oleh ibu mertua, bahkan dari ayah kita, ibu kita, bahkan adik kandung kita juga seperti itu. Nah, di situ bahkan kita juga bermain dengan kata-kata dari setan, dari iblis yang selalu membisikkan kita agar terus tetap berbuat kejahatan ya, meskipun kita itu orang yang beribadah. Ada aja yang kita itu tergoda.
Ada aja kita itu berbuat seolah-olah kita tuh wow, kita tuh sudah taat pada Allah. Dan itulah yang sering diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam doanya, ya Allah tetapkanlah iman Islam yang kuat sampai kita itu akhir hayat yang husnul khotimah. Karena setan, iblis, jin, dan sebangsanya itu masih akan menggoda kita ketika kita akan wafat. Sampai ada riwayat bahwa dikatakan seorang yang soleh itu akan digoda baik oleh individu yang berwujud manusia, ataupun ada ketika kita tanpa sadar, ketika menjelang wafat kita, sakaratul maut kita didatangi oleh sebangsa yang kita tidak akan tahu, dan kita digoda akan keluar dari iman Islam, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Mbak Amelia, bahwa caranya gimana? Ya caranya kita dari sekarang hijrah, pelan demi pelan, melepaskan maksiat yang ada. Kita sudah di akhir zaman, banyak godaan, banyak hal yang menjerumuskan kita tanpa kita sadar. Dan kita harus berbekal apa? Al-Quran dan Sunnah. Kita dekat pada Al-Quran. Insya Allah, jika kita sering mengaji, kita hijrah niat, ingin berdekatan pada Allah, kita sholat tahajud dengan rutinitas keseharian yang sudah akan menjadi kebiasaan kita. Kemudian kita selalu ingat, selalu zikir, terutama pada saat masa pandemi ini, masa-masa krisis kita ini, kita sering bersedekah, meskipun itu kecil nominalnya, namun dengan niat kita, insya Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mungkin yang lain ada berikan suatu pandangan khusus dengan pernyataan dari Mbak Amelia, monggo kita diskusikan. Di sini ada Pak Jumarudin, seorang gurunda yang saya hormati, juga ada Bapak Dr. Purwoko. Monggo dipersilakan untuk berdiskusi bila berkenan, namun bila tidak, kita tutup saja, Mas Edi. Bagaimana baiknya acara ini dapat memberikan keberkahan bagi kita bersama. Baik, itu ya Mbak Amel. Oke, materi dan tanya jawab sudah. Selanjutnya sampai yang penutup. Inti dari itu tadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya teringat kata-kata atau ungkapan dari Imam Al-Ghazali, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kematian akan menghampirimu, gitu ya. Mungkin itu aja. Mari pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Dr. Purwoko, Ya, Mbak Amel, Mbak Aiti, Pak Jum, Mas Yuda, Mbak Aini, Mbak Intan, Mbak Emil, Mbak Fitri, dan khusus untuk sahabat saya Bapak Agung Harisa Songko dan Bapak Dadi Yuliansa yang telah berkenan hadir. Rawuh, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah meridhoi merahmati kita. Kita tutup dengan foto session bersama ya. Amin. Untuk kenang-kenangan kita, semoga di selanjutnya, insya Allah bulan depan, insya Allah ada lagi kajian, dan insya Allah akan ada lagi narasumber yang lebih qualified, lebih bermakna. Insya Allah HMPS MMUAD lebih berkah gerakannya, insya Allah. Mungkin Mbak Aini insya Allah akan memberikan bantuannya untuk menggoda Mas Ridwan agar bisa memberikan pandangan tausiahnya bulan depan. Itu sangat berarti bagi HMPS. Amin, amin. Monggo Mbak Amel di foto session dulu. Di mute-nya, unmute Mbak Amel, di kode 123. Ya? Ada suaranya Mbak Amel. Suaranya sih
Iya, Nah, udah. oke. 1, 2, 3. Bentar ya, tunggu bentar ya. Mau ganti Lagi? gaya? Ganti gaya nggak? Udah komplit nih. Ganti gaya ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Oke, Mbak Mel. Dua kali? Apa mau 3 kali? 2 kali aja, cukup 2. 2 kali cukup ya. Enggak cukup, mati Ya. gaya. Oh, Bu ini masih mau gaya lagi? Mati gaya, udah Oh, cukup. mati gaya. Oh, iya. Iya, saya juga bingung kalau foto mau gaya apa. Jazakumullah khairan semuanya, makasih sekali. Alhamdulillah saya bisa melihat wajah sahabat-sahabat saya yang jauh. Makasih sudah ada Awo, Pak Agung Harisasongko, Pak Dadi Yuliansa, alhamdulillah rawuhnya bisa silaturahmi, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita dapat ketemu lagi silaturahmi di Jakarta, Insya Allah sehat, selamat, bahagia. Kanda Purwoko ditunggu hari Kamis menguji Dwi Prasetyo Utomo. Mau kulineran apa mau offline Ya, atau online? online siap, offline apalagi. Oke, siap. Makasih semuanya Pak Jum, Gurunda, semuanya Mbak Amel, Mbak Eti, Mbak Emil, Mbak Aini, makasih. Mas Yuda. Terima kasih kawan-kawan. Sama-sama Pak, terima kasih Terima kasih semuanya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Love group ya Mbak Amel, Mas Edi, Ye, Mbak monggo, Intan, Pak. Mas Yuda, Mbak Eti, makasih Mas Yuda, Mas Edi, Mbak Intan, Bu Eti. Teron, Mas Edi, terima kasih ya udah bantuin. Bu Eti. Oke, Mbak. Sama-sama. Bu Eti tadi dicatat enggak kan? Bu Eti paling rajin tuh nyatet-nyatet. Dicatat tuh. Bapak, oh iya Bapak nanti boleh minta materinya ya Pak. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Mbak Pak. Amel. Ya, Semangat makasih terus. Pak. Ye. Mem UAD Angkatan 7 luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ye, matur nuwun. Pamit dulu Pak. Teman-teman. Terima izin, kasih. izin, Dadah. makasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.